Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak? Sehat semuanya? Iya, alhamdulillah ya, semua dalam kondisi yang baik. Nah, insya Allah hari ini Ibu akan menjelaskan tentang pembagian tanggung jawab instalasi listrik. Pada level rumah tangga, PLN sebagai perusahaan milik negara memiliki batas tanggung jawab hanya pada APP dan MCB saja. Selebihnya untuk PHB dan instalasi merupakan tanggung jawab konsumen. Nah, kalian bisa melihat di sini. Gambar di sini, jaringan tegangan rendah lalu masuk tuh ke KWH meter. KWH meter disinilah menjadi tanggung jawabnya PLN. Selebihnya dari itu, mulai dari KWH meter ke sebelah sananya, dia menjadi tanggung jawab kita selaku pelanggan. Berikut ini adalah komponen yang menjadi tanggung jawab PLN. Yang pertama disebut dengan APP, yaitu alat pengukur dan pembatas. Nama lain dari KWH meter. Fungsinya apa, Bu? Fungsinya yaitu adalah sebagai alat yang digunakan untuk mengukur besarnya pemakaian energi listrik pelanggan. Jadi APP ini milik PLN dipinjamkan kepada pelanggan. APP di sini terdiri dari KWH meter dan MCB. KWH meternya jadi berfungsi sebagai pencatat energi, sedangkan MCB di sini sebagai pembatas arus sekaligus pengaman terhadap rangkaian instalasi. KWH meter tempat penyambungan saluran masuknya ke instalasi konsumen. Jadi kalau di sini APP itu terbagi menjadi dua jenis, ada KWH meter analog dan ada KWH meter digital. Perbedaannya apa, Bu? Nah, di tabel di sini kita bisa lihat perbedaannya untuk analog dan digital. Pada sistem pembayarannya analog pasca bayar, sedangkan digital prabayar. Penggunaan meter penggunaan energi listriknya, kalau analog perlu ada pencatatan petugas, sedangkan digital nggak perlu, jadi langsung kita yang memasukkannya. Bagaimana dengan jika terlambat bayar? Kalau pada KWH analog secara otomatis listriknya tetap nyala, tetap hidup. Tapi kalau pada KWH digital bisa mati sewaktu-waktu ketika pulsanya habis. Bagaimana, Bu, dengan penunggakan pembayaran? Bisa menunggak untuk analog. Kalau digital sudah pasti tidak menunggak. Dari bentuk fisiknya pun kita bisa melihat nampak perbedaan sekali antara analog dan digital. Syarat-syarat pemasangan KWH meter. Yang pertama, KWH meter yang dipasang harus sesuai dengan paket yang dipesan oleh pelanggan. Yang kedua, KWH meter harus menggunakan terminal bila kabel yang dipasang berbeda. Misalnya kabel SMP berbahan aluminium, sedangkan kabel instalasi rumah dari tembaga. KWH meter yang ketiga harus sudah diuji dan disegel resmi oleh perusahaan kelistrikan. Yang keempat, KWH meter harus tersedia terminal pembumian pada bagian konduktor terbukanya. Dan yang kelima, KWH meter dipasang pada tempat yang mudah dilihat atau dijangkau guna untuk pencatatan atau pemeriksaan petugas. Bu, bagaimana cara pengawatan KWH meternya? Nah, ini sudah pernah Ibu jelaskan ya, Nak. Jadi kalau seandainya di sana ada 4 terminal, maka yang satu menjadi fasa, yang kedua keluar fasa. Ini masuk tuh jadi sumber. Yang kedua satu jadi netral, maka kalau nomor 3 misalnya jadi netral, maka yang keempatnya menjadi keluaran untuk netral. Bisa dilihat ya, Nak, gambarnya sebelah sini. Kemudian tadi kalau yang satu APP, di sini yang kedua itu disebut dengan MCB. MCB adalah miniatur circuit breaker atau juga dia pemutus sirkuit mini. MCB fungsi di sini sebagai alat pemutus sirkuit dipasang setelah KWH meter. MCB yang bekerja berdasarkan prinsip bimetal ini berfungsi sebagai pemutus atau pengaman terhadap beban lebih dan arus hubung singkat. Besaran MCB di sini
sudah ditentukan oleh perusahaan listrik dan biasanya konsumen menyesuaikan kebutuhan listrik yang diinginkannya. Misalnya seperti ini. Rumah kita dipasang 400 VA nih dayanya. Berarti MCB yang disediakan oleh perusahaan listrik gitu kan, dia menggunakan 2 ampere. 900 menggunakan 4 ampere seperti itu. Ibu pernah menjelaskan ya bagaimana cara perhitungan ini. Hari ini Ibu cukupkan materinya sampai di sini. Semoga apa yang Ibu jelaskan kalian paham. Nanti jika masih ada yang belum kalian pahami, kalian boleh bertanya kepada Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.